selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Billy Boster Sebastian Siregar dengan NIM 21050118130092. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana proses produksi pembuatan roda gigi helix atau roda gigi miring. Roda gigi helix adalah roda gigi yang ujung dari giginya tidak paralel terhadap aksis rotasi, melainkan tersusun miring pada derajat tertentu. Untuk langkah dalam proses pembuatan roda gigi adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu mempersiapkan mesin dan perlengkapan bubut seperti putaran spindle, posisi kepala lepas, alat pencekam kerja, pemegang pahat, dan posisi kepala tetap. Lalu yang kedua yaitu melakukan pengecekan ukuran benda kerja, lalu menjepit benda kerja tersebut. Ukuran-ukuran utama yang perlu dihitung antara lain modul gigi, diameter jarak bagi, diameter kepala, dan diameter kaki gigi, tinggi kaki gigi, tinggi kepala, dan tinggi dari gigi menurut standar gigi yang berlaku, jarak antar poros, sudut gigi, dan angka transmisi untuk roda gigi yang berpasangan. Lalu langkah yang ketiga yaitu melakukan pembubutan rata pada ujung benda kerja. Lalu yang langkah keempat, melakukan pencekaman ujung benda kerja yang telah dibubut dan dilakukan pembubutan rata ujung benda kerja sehingga mencapai ukuran panjang yang diinginkan. Lalu langkah berikutnya yaitu dengan melakukan pengeboran senter ujung benda kerja. Setelah itu kita pasangkan pada mandrel. Lalu dilakukan pembubutan rata permukaan benda kerja. Pembubutan rata permukaan benda kerja ini dilakukan dengan ukuran diameter 27 kali 14 mm pada senter ujung benda kerja. Lalu berikutnya dilakukan pembubutan tirus permukaan benda kerja dengan sudut 45 derajat. Setelah itu kita lepas benda kerja dari cakam ataupun mandrel dan balik posisi benda kerja pada mandrel dan jepit kembali. Setelah itu langkah ke-11 yaitu kita melakukan lagi pembubutan tirus permukaan benda kerja dengan sudut 45 derajat. Lalu langkah berikutnya melakukan perubahan posisi pahat dengan sudut 45 derajat untuk membubut ujung permukaan benda kerja dengan kedalaman 3 meter. Lalu kita bubut secara bertahap dan akhirnya kita lepas benda kerja. Lalu langkah ke-13 yaitu mempersiapkan peralatan dan perlengkapan mesin fries. Lalu kita pasang benda kerja pada cakam mesin fries dan ubah sudut kepala pembagi mesin fries menjadi 39 derajat. Lalu kita menentukan titik nol pemakanan dengan cara menyalakan motor spindle utama, lalu mendekatkan mata pisau fries tepat di atas benda kerja. Lalu kita turunkan posisi pisau dengan cara memutar handle penaik dan penurun meja kerja. Lalu posisi pisau yang harus benar-benar sejajar dengan benda kerja. Lalu kita turunkan hingga sedikit menyentuh benda kerja. Lalu kita putar pengukur pada handle penaik dan penurun meja pada posisi 0 dan jauhkan mata pisau fries. Langkah ke-16 yaitu dengan menaikkan meja fries setinggi 3,3 mm sebagai tinggi gigi, lalu makankan pada pisau fries. Nah, langkah ke-17 yaitu kita membuka kunci penjepit kepala pembagi, kemudian kita putar engkol pembagi sebanyak 2 kali plus 4 lubang pada piring pembagi 18. Lalu kita kunci kembali kepala pembagi dan makankan. Lalu kita lakukan langkah kerja tersebut hingga terbentuk roda gigi. Dalam proses ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kita harus berhati-hati karena ketelitian yang dihasilkan bisa jadi kurang akurat. Lalu kita juga harus sabar dikarenakan waktu yang lama dalam proses pembuatannya. Lalu kita juga harus memerlukan konsentrasi yang tinggi karena apabila yang kita buat atau kita lalai sedikit saja maka akan berpengaruh pada benda sehingga dapat menyebabkan cacat. Dan tingkat keterampilan kita mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Sekian dari saya, terima kasih.